salah satu fungsi atau salah satu manfaat dari struktur sel adalah dengan menggunakan struktur sel kita dapat mengelompokkan dua kelompok organisme yang berbeda. Jadi sebelum ini adik-adik mungkin sudah pernah melakukan bahwa pengelompokan bakteri yang ada di alam ini dikelompokkan berdasarkan perbedaan struktur sel. Jadi bakteri gram positif dibedakan karena adanya perbedaan struktur dinding sel. Nah, struktur dinding sel itu ada yang awalnya ditemukan ada bagian yang dapat larut di dalam pelarut organik, ada yang tidak dapat larut di dalam pelarut organik. Nah, yang kelarutannya dalam pelarut organik maka contohnya seperti ini, ada dua jenis organisme yang berbeda, mikroorganisme yang berbeda ya, ada yang bentuknya lonjong yang besar ini, ada yang bentuknya bulat-bulat kecil yang seperti yang rantai 4 ini. Nah, awalnya adalah kedua mikroorganisme ini diberikan sesuatu yang dapat menyerap atau masuk ke dalam sel. Jadi atau diwarnai ya. Kenapa kita perlu mewarnai supaya sel itu gampang. Nah, kemudian setelah dia diwarnai dengan menambahkan suatu kristal violet namanya sebuah warna cat warna tertentu, hingga nanti cat warna itu terlihat di bawah mikroskop sebagai bentuk yang berwarna ungu. Nah, kemudian adik-adik harus pikiran adik-adik harus dibawa bahwa warna ungu ini masuk ke dalam sel melalui dinding sel. Nah, kemudian yang step yang tahap kedua ini maksudnya adalah untuk memperkuat ikat. Nah, jadi kalau ada sesuatu nanti yang diberikan kemudian dan sesuatu kemudian terjadi suatu kejadian itu diakibatkan karena perbedaan komposisi dinding sel. Jadi ini sama-sama diperkuat. Jadi ditambahkan satu larutan tertentu, larutan Ki kalium iodida ya, iodin. Nah, kemudian setelah ini zat warnanya di bagian struktur dalam sel, kemudian dilakukanlah penghancuran atau penambahan suatu pelarut organik. Seperti yang saya ceritakan tadi, struktur sel itu ada berbagai jenis. Yang struktur luarnya seperti ini. Struktur bagian luarnya mungkin saja terdiri dari sesuatu bahan organik yang diproduksi oleh sel atau memang secara alamiah di dinding sel. Jadi yang sesuatu yang bersifat organik ini akan ternyata bisa dihilangkan atau larut karena ditambahkan suatu pelarut organik. Pelarut organik yang paling umum saat itu adalah alkohol ya. Jadi alkohol paling gampang didapatkan. Jadi kemudian setelah ditambahkan alkohol kan dilihat lagi di bawah mikroskop, ternyata kejadiannya adalah bahwa ada dua hal yang sangat berbeda. Jadi yang pertama itu adalah putih, berwarna putih yang lonjong besar-besar, kemudian yang kecil-kecil ini masih tetap berwarna ungu. Artinya adalah bahwa yang ditambahkan pertama kali tadi masuk ke dalam sel, kemudian dia menjadi tidak berwarna, berarti dia yang ditambahkan pertama kristal violet ini keluar sel. Nah, proses terjadinya keluar sel ini diakibatkan oleh adanya molekul tertentu yang ternyata dilarutkan oleh alkohol tadi. Sehingga kalau dia tidak berwarna atau seperti tidak transparan ya, kalau kita lihat hanya warna bening, kemudian dimasukkan lagi sesuatu, jadi dimasukkan lagi zat warna yang berikutnya sehingga zat warna yang ketiga ini akan nampak di sel yang tadi dihilangkan zat warna yang pertama. Sehingga nampaklah dia sebagai molekul yang bulatan yang berwarna merah. Artinya bahwa yang merah ini hanya terdapat pada sel yang awalnya atau yang awalnya bagian luarnya telah dirusak. Sehingga dari sini orang membedakan dua kelompok di bakteri pada saat itu adalah berdasarkan struktur dan bentuk sel. Struktur sel dan bentuk.
Jadi kalau dia bulat-bulat, warnanya ungu ya. Jadi warna ungu itu adalah perpaduan, bisa saja warna ungu purple yang pertama masih, kemudian saat warna yang berikutnya bercampur, kita sebutkan bakteri gram positif. Yang hanya membawa warna yang terakhir yang kita adik-adik tambahkan, kita sebut dengan bakteri gram. Sehingga aplikasi dari struktur sel yang pertama kali digunakan oleh manusia dan para ahli adalah untuk membedakan dua kelompok organisme yang kita sebut dengan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kenapa ini penting? Karena pada saat itu terjadi beberapa kejadian-kejadian penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh berbagai jenis bakteri. Jadi kelompok bakteri tertentu dapat menyebabkan penyakit, kelompok bakteri tertentu tidak dapat menyebabkan penyakit. Nah ini berarti yang di atas ini adalah bakteri gram positif yang adik-adik lihat yang rantai ini ya, yang panjang yang kecil-kecil ini yang berwarna ungu. Yang di bawah adalah yang bulat-bulat yang berwarna merah. Jadi artinya apa? Ini yang biru-biru ini adalah yang berhasil menyerap zat warna yang pertama dan kedua. Kemudian yang berikut di bawah adalah yang hanya menyerap zat warna yang. Nah ini diakibatkan oleh adanya struktur yang warna merah ini. Jadi adik-adik bisa lihat kalau yang di atasnya warna merahnya sangat tebal, kemudian hijau, kemudian yang bawahnya di mana peptidoglikan atau yang warna ini yang warna ungu yang di bawahnya, yang tengah-tengah tebal ini ternyata lebih tipis daripada yang ada di atas. Nah, yang di bawah yang gram negatif adalah beberapa komponen yang di luar daripada yang biru ini, yang garis biru tebal ini. Sehingga ini tidak tadi dinamakan dengan alkohol, sehingga dia menjadi hilang yang lapisan yang luar yang hijau ini, sehingga dia masih biru yang lebih tipis daripada warna di atasnya yang merah ini. Sehingga berdasarkan struktur dinding sel atau berdasarkan sifat atau berdasarkan ketebalan peptidoglikan atau dinding sel yang sangat tebal pada bakteri dapat membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi yang peptidoglikannya tebal adalah bakteri gram positif, yang kecil ada yang tipis adalah bakteri gram negatif. Jika ini jadi yang di sebelah kanan adalah yang berwarna merah yang gram negatif, yang di sebelah kiri adalah gram positif. Jadi pada saat sebuah bakteri difiksasi itu artinya ditempelkan di sebuah permukaan. Jadi kalau nanti adik-adik ada, tapi sayang kita tidak bisa praktek sampai di semester ini ya. Udah setelah COVID berlalu kita bisa praktikum di laboratoriumnya. Nah, setelah sel itu dilekatkan pada sebuah objek yang biasanya kita gunakan gelas ya. Kenapa kita gunakan gelas? Karena nanti harus dilihat di bawah mikroskop. Jadi mikroskop itu, nah jadi kalau dia gunakan logam maka cahaya tidak bisa melihat yang menempel di objek. Nah kemudian yang pertama diberikan yang warna biru ini, kemudian dilekatkan dengan larutan iodin, kemudian didekolorisasi, itu maksudnya adalah dihilangkan apakah warna biru ini bisa hilang apa tidak ya. Kemudian yang berikutnya adalah diberikan yang merah saja, sehingga dekolorisasi itu terjadi pada bakteri gram negatif karena dia ditambahkan dengan pelarut organik tadi. Ini yang tiga ini ditambahkan dengan dekolorisasi dengan menambahkan etanol atau alkohol. Jika di sini ditambahkan alkohol yang merah dan kuning ini akan hilang, akan terlarut. Sehingga tinggallah yang hijau hijau itulah peptidoglikannya. Jadi kalau yang di kiri peptidoglikannya tebal,
di kanan karena tipis, maka saat dikolorisasi maka yang warna yang pertama yang ungu ini dia akan tercuci ya, atau hanyut pada saat kita tambahkan alkohol. Sehingga dengan adanya perbedaan struktur dinding sel, bakteri itu dibedakan yang mempunyai struktur luar yang tebal atau outer membran yang tebal, yang di sebelah kanan ya, yang warna merah dan orange ini. Kemudian yang di sebelah kiri tidak ada struktur outer membran. Nah, akhirnya kita tahu bahwa organisme di alam ini dibedakan menjadi dua kelompok besar berdasarkan ada tidaknya struktur membran inti. Jadi struktur atau keberadaan struktur yang berbeda dapat juga tadi mengelompokkan tidak hanya bakteri, tetapi mengelompokkan organisme secara umum yang ada di alam. Nah, organisme yang tidak mempunyai inti sejati itu artinya bahwa DNA atau intinya itu masih merupakan molekul yang tidak terbungkus, disebut dengan organisme kelompok prokariota yang lebih banyak golongan dari bakteri dan arkibakteri. Nah, kemudian yang mempunyai dinding atau selaput membran membran inti kita sebut dengan organisme eukariota. Jadi adik-adik sudah tahu bahwa organisme itu dibedakan menjadi dua kelompok besar, prokariota yang tidak berinti sejati dan eukariota yang berinti sejati. Nah, kita bisa lihat bahwa yang di prokariota ini strukturnya sangat sederhana. Yang di eukariota ini strukturnya sangat kompleks. Tadi kita tahu bahwa yang mempunyai itu menentukan fungsi. Jadi kalau dia strukturnya sederhana, maka fungsinya juga sangat sederhana. Atau fungsi-fungsi yang dia lakukan atau regulasi-regulasi pengaturan dalam fisiologi dan metabolisme juga sangat sederhana. Tapi manakala dia strukturnya sangat kompleks, maka dia mempunyai fungsi yang sangat banyak. Jadi fungsi yang sangat banyak itu yang menyebabkan sesuatu atau reaksi-reaksi enzimatis yang ada dalam sel itu harus dilokalisasi atau harus di dalam suatu ruang tertentu. Sehingga antara ruang yang satu dengan ruang yang lain yang mempunyai fungsi yang berbeda itu tidak saling bertabrakan. Jadi yang inti fungsinya apa, kemudian retiplasma itu fungsinya apa, kemudian ribosom itu fungsinya apa, dia diatur atau ditempatkan di bagian-bagian yang berbeda. Di lokalisasi atau pengelompokan fungsi-fungsi itu dikelompokkan ke dalam ruang-ruang yang berbeda. Sehingga kalau dia nukleus atau inti, dia mengandung pesan-pesan genetis, maka pesan genetis yang dilakukan oleh inti kepada ribosom untuk mensintesa protein itu, maka messenger RNA-nya atau SMS-nya harus keluar inti melalui suatu mekanisme yang tertentu. Kemudian tidak demikian dengan hal yang terjadi di prokariota. Jadi dia intinya hampir selalu kontak langsung atau berdekatan dengan ribosom ya. Kalau di sini intinya dibatasi oleh membran inti, sehingga dia kalau dia melakukan fungsi-fungsi biologis, maka pesan-pesan ini harus keluar inti. Nah, kemudian kenapa dia harus dilakukan yang di tempat yang berbeda, supaya dia tidak adik-adik disebabkan ribuan atau bahkan jutaan proses enzimatis yang terjadi itu tidak boleh saling menabrak satu sama lain. Atau sintesis sebuah molekul biologis itu berlangsung di suatu tempat tertentu. Nah, sehingga dia harus dilokalisasi. Jadi ini adalah dinding sel wall ya A,
kemudian di dalam dinding sel ada namanya membran sitoplasma, kemudian yang ribosum, dan ribosum itu adanya di dalam sitoplasma, sama dengan yang di eukariota. Nah, kemudian setelah dia ribosum menghasilkan sesuatu, maka enzim atau protein tertentu, maka dia harus dikirim keluar sel. Jadi sekali lagi bahwa eukariota mempunyai fungsi yang beragam, yang sangat besar, yang sangat banyak, sehingga dia perlu dilokalisasi. Ini perbedaan utamanya adalah bahwa organela atau organ-organ lain hanya di eukariota. Jadi kalau di prokariota itu intinya lepas, tidak terbungkus, kemudian sitoplasma tidak terdapat pada sitoplasma tidak ada organela, tapi lain halnya dengan yang terjadi di eukariota. Jadi di sitoplasma ada berbagai organ-organ lain yang mempunyai fungsi-fungsi khususnya. Ada tempat penyimpanan makanan, kemudian ada tempat fotosintesa, ada tempat proses maturasi DNA dan lain, maturasi enzim dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau adik-adik bayangkan yang di sebelah kiri adalah bakteri gram positif yang struktur luarnya kulitnya sangat tebal, tetapi dia tidak mengandung struktur outer membran. Outer membran ini adalah yang terdiri dari protein dan lipopolisakarida. Jadi lipo ada lipid, kemudian ada polisakarida. Polisakarida itu artinya bahwa dia mengandung sakarida itu gulanya. Jadi karbohidrat, jadi dextrose. Jadi dia ada lipid, kemudian ada gula, ada protein. Jadi ini adalah bagian yang terdapat pada membran bagi luar bakteri gram negatif yang tadi. Ini. Jadi outer membran ini terdiri dari berbagai senyawa yang umumnya terdiri dari lipid, kemudian terdiri dari protein, terdiri dari sakarida. Sehingga kita sebut dengan LPS, lipopolisakarida. Yang kalau ada tahu bahwa lipid itu adalah organik, makan dan kalau tidak makan alkohol dia akan terlarut. Nah, ini outer membrannya sangat tebal ya kepada bakteri gram negatif, tetapi dia sangat tipis atau bahkan tidak ada pada bakteri gram positif. Nah, bagian struktur yang lainnya adalah adanya yang kita sebut dengan membran sitoplasma yang hijau ini. Yang hijau ini adalah sitoplasmic membran. Jadi di paling luar adalah dinding sel atau outer membrannya. Kemudian yang lapis membran yang berkontak langsung dengan sitoplasma kita sebut dengan cytoplasmic membran. Jadi membran sitoplasma. Sitoplasma itu sangat penting karena di dalam sitoplasma terdapat berbagai jenis enzim-enzim pencernaan yang dipergunakan oleh mikroba untuk melakukan proses metabolisme. Nah, ini tadi peranan daripada membran sitoplasma itu bahkan bahwa hanya molekul-molekul tertentu yang bisa masuk ke dalam sitoplasma. Jadi tidak sembarang molekul bisa masuk. Karena sitoplasma ini sangat penting ya, harus dilindungi. Kalau dia sembarang molekul dapat masuk, maka sitoplasma bisa rusak ya. Jadi adik-adik bayangkan kalau sitoplasma rusak, maka sel akan mati. Maka sel akan mengalami kematian karena di dalam sitoplasma itu adalah terdapat berbagai jenis enzim yang dipergunakan oleh mikroba untuk bermetabolisme. Nah, kemudian membran sitoplasma ini juga berfungsi sebagai proses di mana terjadinya transport ya. Jadi transporter atau pengangkut elektron itu
Adik-adik bisa bayangkan bahwa permeabilitas selektif artinya bahwa dia bisa dimasuki oleh jenis molekul tertentu kalau dia ada perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel. Itu permeabilitas selektif atau kita sebut dengan transport pasif. Nah, kemudian dengan adanya pori atau lubang tertentu, maka memungkinkan terjadinya pengangkutan oleh yang kita sebut dengan transporter. Jadi proses metabolisme mikroorganisme itu dengan mendapat makanan. Kemudian kalau hasil metabolisme di dalam sel itu tidak menumpuk, kalau terjadi penumpukan hasil metabolisme, maka mikroba akan mati sendiri ya. Misalkan kalau dia menghasilkan asam, kemudian asamnya tidak bisa dikeluarkan, maka dia akan keracunan. Sama dengan kalau manusia hanya bisa makan saja, tidak bisa mengeluarkan sisa metabolisme, ya tidak bisa tidak ada sistem ekskresi, maka kita akan keracunan juga ya. Jadi selaput membran sitoplasma itu dia bisa bersifat permeabilitas selektif, kemudian dia dapat dilalui oleh sistem transport elektron tertentu. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengeluarkan metabolit-metabolit hasil sintesis di dalam sel, baik metabolit dari hasil pendegradasi substrat menjadi energi atau dia mengeluarkan enzim-enzim yang diperlukan untuk metabolisme seluler. Kalau di luar sel itu ada molekul kecil, molekul besar, maka molekul itu harus dihancurkan oleh mikroba untuk didapat di metabolisme atau agar dapat diangkut ke dalam sel. Nah, pengeluaran enzim-enzim pencernaan itu melalui membran sitoplasma. Ya. Jadi setelah dia disintesis, diperintahkan oleh inti, disintesis oleh ribosom, masuk ke dalam organela lain, kemudian setelah dia mempunyai bentuk 3 dimensi tertentu, dia harus dikeluarkan ke dalam keluar sel, yang kita sebut dengan proses yang disebut dengan enzim pencernaan atau enzim hidrolisa. Kemudian tempat enzim atau dalam molekul pembawa pada biosintesis dan lain sebagainya ya, baik biosintesa maupun analytic dan pemecahan, tidak hanya sintesa tapi juga degradasi ya, pemecahan. Kemudian pada tujuan tertentu membran sitoplasma dapat juga dipakai sebagai ancoring, jadi reseptor. Jadi membran sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat pelekatan beberapa protein tertentu ya. Adik-adik bayangkan di permukaan sel itu banyak protein. Nah, protein itu terikat pada membran sitoplasma. Dan protein itu diproduksi di dalam oleh ribosom, adanya di dalam sitoplasma, kemudian dikeluarkan kalau dia untuk mendegradasi substrat seluler. Nah, kemudian beberapa protein juga mempunyai harus terikat di dalam sitoplasma, di dalam membran sitoplasma, sehingga proteinnya seolah-olah merupakan seperti gambar ini ya. Seperti ini. Jadi yang jonjotan ini adalah, kalau kita bayangkan jonjotan ini bisa saja adalah produk ekstraseluler, produk intraseluler yang dikirim keluar sel, atau dia memang merupakan struktur enzim yang ada di permukaan sel. Nah, supaya dia ada di permukaan sel, maka dia harus dilekatkan. Nah, tempat pelekatan daripada enzim ini adalah membran sitoplasma. Jadi membran sitoplasma juga tempat ancoring atau tempat jangkarnya beberapa enzim. Nah, kemudian fungsi daripada itu adalah fungsi biosintesis dan fisiologi, tetapi bagi orang Kesmas, maka membran sel atau struktur sel adalah salah satu target dalam mengendalikan mikroba. Jadi mengendalikan mikroba bisa membunuh, bisa menghambat pertumbuhannya ya. Jadi kalau mikroba mau dibunuh, maka rusaklah struktur sel.
Jadi untuk merusak struktur sel, maka adik-adik tahu bahwa bagian luar daripada bakteri patogen tertentu dia adalah struktur yang mudah larut di dalam pelarut organik. Jadi bakteri gram negatif ya E. coli, Salmonella, Shigella, dan bakteri gram negatif lainnya penyebab penyakit. Itu secara teoritis adik-adik sudah tahu bahwa dia mempunyai struktur outer membran yang tebal, yang larut di dalam pelarut organik. Sehingga untuk membunuh mikroba itu adik-adik tambahkanlah molekul-molekul atau zat-zat yang dapat melarutkan yang tadi. Sehingga kalau adik-adik cuci tangan dengan sabun, maka yang dibunuh adalah mikroba, karena mikrobanya dapat, atau karena sabun itu dapat melarutkan dinding sel. Kemudian mengendalikan mikroba dalam arti membunuh juga ada zat-zat kimia tertentu yang memang berfungsi untuk bisa menghancurkan dinding sel, bisa menghambat sintesa dinding sel. Jadi zat antibiotik tertentu itu mempunyai target dinding sel. Jadi zat antibiotika itu mempunyai target sintesa, baik sintesa dinding sel atau dia dapat merusak dinding sel. Nah kemudian zat antimikroba bisa bersih asam dan lain sebagainya. Nah untuk tujuan tertentu seperti yang saya ceritakan tadi bahwa mikroorganisme itu perlu transport atau dinding selnya harus permeabel, maka untuk tujuan tertentu maka mikroorganisme itu dirangsang sehingga struktur dinding selnya lebih porus atau lebih berpori, yang kita sebut dengan zat ionophora. Ionophora adalah zat yang dapat dipergunakan untuk memperbesar atau meningkatkan porositas dinding sel. Jika misalkan untuk tujuan tertentu molekul tertentu harus bisa masuk ke dalam sel, sementara membrannya tidak mempunyai lubang yang mungkin dimasuki oleh struktur yang tadi, sehingga perlu ditambahkan zat-zat tertentu yang dapat melubangi atau memperbesar lubangnya dinding sel yang kita sebut dengan ionophor. Nah, kembali ke struktur yang paling membedakan antara bakteri gram negatif dan positif adalah struktur dinding sel yang paling banyak dipelajari adalah yang outer membran dan peptidoglikan. Peptidoglikan sel bakteri gram positif dan gram negatif itu ada dua struktur yang sangat penting yang kita sebut dengan N-asetil glukosamin G dan N-asetil muramic acid atau N-asetil asam uramat. Yang M ini ada G, ada M yang merupakan rantai ini diikatkan pada rantai dinding sel. Nah kemudian di dalam struktur sel peptidoglikan juga terdapat yang kita sebut dengan molekul yang terdiri dari beberapa molekul gula. Jadi yang segi 6 ini adalah eksosa. Jadi seperti tadi, maka struktur dinding sel itu adalah bisa selulosa, bisa eksosa yang lain, atau bisa karbohidrat yang lainnya. Sehingga eksosa itu yang adik-adik tahu di sebelah kiri ini adalah molekul glukosa, di sebelah kanan adalah molekul glukosa. Apabila glukosa dipanjangkan begitu sangat panjang, maka dia akan menjadi selulosa ya. Dia kalau diikatkan glukosa yang sangat panjang itu, maka dia akan menjadi selulosa. Nah ikatan ini yang selulosa yang di sebelah kiri ini membawa N-acetyl group, kemudian di sebelah kanan juga membawa N-acetyl group. Nah, molekul N-acetyl group itu diikatkan kalau di dalam N-acetyl glukosamin itu ini ikatannya hanya ke eksosa dengan acetyl group ini. Tetapi manakala dia mengandung rantai samping yang terdiri dari berbagai jenis asam amino, asam alanin, glutamat, kemudian terjadi ikatan cross peptida cross link ya, jadi ikatan silang antara
asam amino dan peptida tadi, kemudian dia membentuk struktur yang lain, sehingga ini kita sebut dengan N-acetyl muramic acid. Ya. Jadi N-acetyl glucosamine ini adalah N-acetyl group, dan ini kemudian ini namanya N-acetyl muramic acid. Muramic acid itu dia ada ini struktur samping asam amino yang tadi ini. Yang ini kita sebut dengan, biasanya disebut dengan MDAP, jadi mesodiamino pimelic acid. Ini sangat khas pada bakteri tertentu. Nah, kemudian bagi Kesmas adalah kan ADD tahu bahwa ikatan 1,4 beta glikosida pada dinding sel ini kan glukosa. Ini glukosa, ada 2 glukosa. Jadi atom C nomor ini adalah nomor 1 ya, di atas OH-nya. Kemudian ini nomor 4 ya, kita beri nama dari H yang pertama. Jadi O 1 2 3 4. Jadi nomor 4 atom karbon nomor 4, ada atom karbon nomor 1 dan nomor 4 saling berikatan beta di atas, OH di atas dengan OH di bawah, sehingga ini disebut dengan beta 1,4 glikosidik. Jadi beta ikatan 1,4 glikosida. Nah, ikatan beta 1,4 glikosida ini sangat sensitif terhadap lisosim. Jadi enzim-enzim yang ada di banyak di plasma ya, di air mata, di liur dan lain sebagainya, sehingga enzim ini dapat membunuh atau dapat menghancurkan beta glikosida pada selulosa dinding sel daripada bakteri. Sehingga kalau bakteri tidak makan dengan enzim lisosim, maka bakteri akan mati karena dinding selnya degradasi. Jadi enzim lisosim yang sangat banyak terdapat di cairan air mata ya, sehingga mata kita tidak mudah diinfeksi oleh bakteri ya, karena kalau ada bakteri masuk maka dia akan dihancurkan oleh air mata. Nah, kemudian ada komponen khusus dinding sel. Komponen khusus dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif. Ini adalah pada bakteri gram positif ada namanya asam T-kuat, bakteri gram negatif ada namanya asam T-kuat dan asam T-ukuronat. Kemudian ada dinding polisakarida yang tadi itu, dinding polisakaridanya. Kemudian asam T-kuat T-ukuronat nanti ada di bawahnya. Kemudian pada struktur bakteri gram negatif itu terdapat terdapat lipoprotein. Kemudian lapisan outer membran yang tebal itu yang kita sebut LPS. LPS itu adalah lipopolisakarida yang ada banyak lipid, kemudian banyak gula-gula. Jadi ini bakteri gram positif itu struktur sel peptidoglikan yang sangat tebal ya, yang coklat ini ya, yang anyaman ini. Kemudian dia ada asam T-kuat, jonjol-jonjol ini, dan asam lipoeikoik acid. Jadi lipoeikoik dan asam T-kuat. Kemudian ini membran sitoplasma. Nah, kemudian pada bakteri gram negatif ini, jadi dia mengandung peptidoglikan yang tipis, tetapi bagian luar